Ya, nah kembali di catatan demokrasi pemirsa, kita langsung ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, ada Bapak Yusuf Kalla melalui sambungan Zoom yang sudah tergabung saat ini bersama kami. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum, selamat malam Pak JK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak JK, baru-baru ini kemudian sempat viral di media sosial mengenai salah seorang selebriti yang kemudian mengeluhkan toa masjid atau pengeras suara yang kemudian digunakan untuk membangunkan sahur dengan nada yang cukup tinggi, kemudian juga intonasi yang cukup mengganggu begitu, dan ternyata direspon juga oleh masyarakat yang juga mengiyakan mengenai hal ini. Nah, sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak, sebenarnya seperti apa sih aturan penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola? Ya, pertama terima kasih atas kesempatan ini. Soal pengeras suara di masjid sudah diatur baik oleh Kementerian Agama juga oleh DMI. Yang intinya kalau DMI ialah masing-masing masjid jangan saling melampaui. Artinya sebenarnya ingin agar jangan terlalu keras itu suara, hingga orang mendengarnya dengan baik. Dan tidak boleh lama, hanya azan aja. Azan, dan kalau ada pengajian tidak boleh lebih dari 5 menit. Itu pun tahun ini kita keluarkan lagi menjelang puasa kemarin edaran seperti itu, anjuran seperti itu. Jadi intinya ialah tetap mengingatkan, tapi jangan mengganggu sebagian orang. Tapi kalau menyangkut tentang pengeras suara untuk membangunkan orang berpuasa, pertama ini bulan Ramadan, bulan yang mulia. Dan ini juga kadang-kadang memberikan kegembiraan orang memasuki bulan puasa. Soal membangunkan itu bukan hal yang baru, mempunyai proses yang lama. Yeah. Zaman dulu itu dibangunkan dengan beduk, jam 3 malam atau setengah pagi dibangun dengan beduk, sehingga orang terbangun. Kedua, ada juga daerah yang bangun dengan meriam malah. Kalau Mesir itu Kairo dengan meriam, bunyi meriam. Ada juga kalau di Makassar kota kecil itu kan sirene. Sirene bunyi tengah malam dan di seluruh kota mendengarkannya. Jam 3 pagi begitu. Kemudian ada juga anak-anak remaja yang berbaris, yang membawa obor, membangunkan orang, malah kadang-kadang mengetuk rumah orang. Sekarang karena semua masjid punya toa, semua speaker, maka dipakai speaker itu. Jadi apa yang saya baca dari Mbak Saskia itu, dia tidak memprotes tentang adanya peringatan itu, tapi caranya yang dia protes. Kata-katanya yang tidak terlalu sopan dan keras. Dan itu kita sudah antisipasi dengan aturan-aturan. Tapi saya ingin ingatkan, tidak semua masjid melakukan itu. Tidak semua. Hanya sebagian kecil. Itu kalau katakan Istiqlal kan tidak. Al-Azhar tidak. Sunda Kelapa tidak. Masjid dekat rumah saya tidak sama sekali. Tidak ada bunyi. Jadi di kota-kota ini praktis hampir tidak. Jadi umumnya di daerah masjid-masjid komunitas yang banyak itu ada. Tapi tidak berarti semua masjid di Indonesia melakukannya. Sama sekali tidak. Pak JK, kemudian banyak ditemukan juga Pak JK hal-hal seperti ini justru terjadi di musola-musola yang berada di pemukiman warga begitu. Ya memang itu, tapi sekali lagi kebiasaan untuk memperingati itu sudah ratusan tahun. Ya, ingat itu, bukan hal yang baru, bukan hanya tua. Cuma caranya harus diingatkan, diperbaiki, suaranya jangan terlalu keras. Hanya masjid-masjid yang komunitasnya sebagian besar beragama Islam itu. Pak JK, kalau dari Dewan Masjid Indonesia sendiri yang mewadahi semua masjid di seluruh Indonesia ini, apakah memang ada surat edaran tersendiri seperti itu yang posisinya di bawah Kementerian Agama sehingga masjid musola langgar ini bisa punya aturan yang diakui oleh masyarakat setempat agar secara santun ketika azan, mengaji maupun membangunkan sahur, Pak JK? Sudah. Ya, kita bersama-sama seperti katakan tadi, Kementerian Agama bikin edaran, Dewan Masjid juga membuat edaran
1 minggu sebelum Lebaran juga kita mengeluarkan lagi edaran yang sama, pemberitahuan. Pokoknya jangan saling melampaui masjid itu. Jadi berarti jaraknya hanya 100-200 km begini. Karena di kota ini setiap 500 km jaraknya antara satu masjid semuanya kan 500 meter. Setengah kilo di kota ya, seperti ini. Jadi tidak boleh terlalu keras, itu intinya. Dan soal sopan itu bukan hanya memperingat, semuanya harus sopan. Jadi kalau yang salah terlalu keras dan tidak sopan. Itu yang dikritik oleh banyak orang sebenarnya. Pak JK. Jadi kita kontrol suara itu. Baik, kalau ada temuan tersebut oleh DMI Pak di lapangan, apa peran DMI untuk menyikapi ini agar tidak mengulangi kembali Pak? Ada 2 masjid baru-baru kita tegur. Kita tegur, panggil pengurusnya, karena ada masyarakat yang memprotes, kita panggil pengurusnya di daerahnya itu, di daerah Jakarta Timur, jangan seperti itu, kurangin. Volumenya harus kurangi, hanya boleh mencapai setengah, banyak 100 meter lah, 200 meter. Tidak boleh lebih daripada itu. Itu sudah diatur dalam aturan-aturan oleh Dewan Masjid dan juga oleh Kementerian Agama. Lebih duluan Kementerian Agama malah mengatur itu soal lama. Dan juga terakhir lagi waktu kita ketemu berbicara di kantor Wapres waktu itu, kita sudah jelaskan jangan terlalu keras dan harus sopan-sopannya. Karena ini sudah mulia dan juga seperti ingin katakan lagi, ini soal mengingatkan orang sahur sejak ratusan tahun dilakukan. Ya. Pak JK, kemudian sanksinya berarti berupa teguran begitu kalau dari pihak DMI. Apakah ada sanksi lainnya dan juga bagaimana Pak JK jika misalnya ada masyarakat yang kemudian merasa terganggu dengan hal ini, apa yang harus mereka perbuat? Ya, pertama tentu yang bisa Dewan Masjid tidak bisa mengambil langkah-langkah hukum, tentu menegur dan minta pengurusnya menguranginya. Itu kita lakukan. Baru-baru ini juga satu masjid kan kita peringati karena ada keberatan daripada masyarakat. Itu kalau ada keberatan masyarakat bisa dikerti dan kita akan panggil pengurusnya oleh daerah masing-masing untuk kembali menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Pak JK, tapi ini banyak juga yang masuk ke redaksi kami, masjid atau musola ini atas nama keluarga. Sehingga kesannya mereka bisa dengan leluasa, dan ini bukan milik umum, milik pribadi atas nama keluarga. Jadi mereka kadang tidak mau mendengarkan apa kata Pak RT, apa kata keluhan dari masyarakat, Pak JK. Itu bagaimana itu, Pak? Begini, 90% masjid di Indonesia itu dibangun oleh masyarakat. Itu cuma di Indonesia dan Pakistan seperti itu. Kalau Malaysia, Brunei, Timur Tengah, semua dibangun oleh pemerintah. Karena itu memang peranan masyarakat di sini penting. Struktur masjid itu, pertama ada pengurusnya, yang disebut Dewan Kemakmuran Masjid. Kemudian ada pelaksananya yang dibawa marbot, itu melaksanakan sehari-hari, kebersihannya, tata caranya, dan sebagainya. Kemudian ada remaja-remaja. Biasanya, pengalaman waktu kita menegur ada acara begini, itu dilakukan oleh remaja-remaja yang membangunkan orang itu bukan pengurus, pasti bukan pengurusnya. Biasanya remaja-remaja yang tidur di masjid kemudian bangun, mungkin kadang-kadang setelah dia bergerak tidur lagi dia. Itu memang kita selalu meminta agar itu jangan terjadi. Kalau kena 800.000 masjid di Indonesia, ini tentu seperti saya katakan tidak semua dilakukan itu. Sama sekali itu bagian kecil saja melakukan itu. Tidak semua. Jadi itu memang kita kami sangat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Mbak Saskia itu. Tapi sekali lagi apa yang saya baca, dia tidak menolak adanya pembangunan, cuma agar lebih sopan, agar volumenya lebih kecil. Caranya saja. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya hal ini masih ditemui Pak JK, jika memang kemudian tadi seperti yang disampaikan Andrew juga, jika sudah ditegur kemudian merasa tidak mendengarkan, masih melakukan hal yang sama, apakah kemudian kalau kelapor ke DMI akan ditindaklanjuti Pak JK? Ya, kita akan panggil pengurusnya luar daerah masing-masing agar itu menegur dan juga sekali lagi saya katakan ini bukan pengurusnya, kadang-kadang pengurusnya tidak tahu. Tapi kan harus ada pengawasan juga ya Pak JK dari pihak masjid. Iya, ini harus pengawasan juga.
pengurusnya yakin tidak mengizinkan seperti itu. Tapi kadang-kadang remaja-remaja yang ada dekat masjid itu yang melakukan itu. Jadi memang kita akan pendekatan pengurusnya untuk menegur anak-anak muda yang ada di sekitar situ yang melakukan, yang berteriak-berteriak itu. Baik, terima kasih banyak Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah berkenan bergabung di Catatan Demokrasi. Sebenarnya kita ingin minta komentar juga ini ke Pak Menteri dan juga Pak Mardhani terlebih dahulu deh. Pak Mardhani, zaman Anda waktu itu mungkin puluhan tahun yang lalu sampai dengan sekarang mendengar kata sahur, sahura itu sudah sering atau Anda merasa terganggu nggak dengan kalimat-kalimat itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama tentu saya ingin melihat ini sebagai satu fenomena sosial yang harus kita cari akarnya. Ya. Saya memandang Islam itu agama yang wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Harus jadi rahmat bagi seluruh alam. Saya setuju dalam hal ini dengan Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tidak boleh ada kezaliman. Kita mayoritas tidak boleh zalim, minoritas juga nggak boleh zalim ya. Jadi tetapi bahwa sahur itu sakral. Bahkan banyak sekali kalau riwayat-riwayat sepertiga malam ini Allah SWT turun di bulan Ramadan, bahkan tasaharu fa inna sahur barokah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi niatnya baik, membangunkan sahur. Tetapi niat baik harus dengan cara yang baik. Mbak Zaskia, saya setuju, enak ini diangkat. Karena ketika ini tidak diangkat, maka dia akan membuat ada yang tertekan, ada yang ingin protes tidak berani. Nah sekarang kita membahas ini buat saya bagus. Usul saya, satu, boleh membangunkan sahur tapi dengan cara yang indah. Caranya coba dicontohin. Cara seperti azan tadi. Hayya 'alas shalah. Nanti sahur Masya juga dibuatlah. Merdu banget ya suaranya. Yang indah ya. Karena begini Bang Mardhani, kemudian banyak yang ini mungkin masih bergulir pro dan juga kontra. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa sebenarnya cara ini digunakan untuk kemudian memberikan rasa baru, semangat untuk menjalani sahur, kemudian untuk hiburan juga untuk masyarakat yang harus bangun sahur di pukul 3 pagi. Boleh, tapi tidak boleh mengganggu orang lain gitu. Yang terganggu buat saya bukan Islam. Orang Islam yang punya jadwal, dia mau bangunnya tidak jam 2. Kan rata-rata dibangunnya jam 2. Yeah. Bahkan kalau sunnah sahur yang utamanya bukan jam 2, mendekati subuh atau mendekati akhir. Buka diawalkan, sahur diakhirkan. Tetapi saya lebih melihat ini fenomena sosial. Pak JK tepat sekali ketika memetakan ini adalah anak-anak muda. Sehingga saya tidak terlalu setuju juga. Nyun sewu, Pak Menteri nanti lebih detail kali ya. Bukan aturan yang terpenting itu, tapi bagaimana anak muda ini diajak duduk bareng untuk melihat faktanya yang kalian lakukan baik niatnya, tapi caranya tidak baik. Dan Islam melarang kita, jangankan ganggu orang, ganggu semut aja nggak boleh gitu loh. Apalagi ganggu orang gitu. Karena kan boleh jadi yang terganggu itu yang baru pulang, misal perawat atau dokter, baru pulang jam 12 malam, baru tidur jam 1, mau bangunnya jam 4 atau setengah 4, jam 2 udah. Apalagi cara banguninnya tadi, kalau gaya-gaya kayak gitu, walaupun saya setuju. Ini tidak mayoritas. Kesannya mereka tidak tersentuh bimbingan sehingga bisa menggunakan rumah ibadah untuk membangunkan orang lain. Yang harus bertanggung jawab buat saya, selain pemerintah atau DMI, kita sendiri. Saya dengan lingkungan saya, setiap kita, karena ini contoh buruk buat saya. Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Cara bangunin sahurnya juga harusnya indah. Lihat, ambil contoh azan, bro. Azan itu indah, bahkan punten, banyak orang masuk Islam tuh karena indah sekali dengerin azan gitu. Kalau yang kayak gini, orang kesel sama Islam nanti cara banguninnya gitu. Jadi buat saya, niat baik harus dengan cara yang baik. Dan ini tanggung jawab kita semua. Pendekatannya jangan pendekatan pakai surat, nggak nyampe itu. Karena tadi satu, rata-rata anak muda. Dua, rata-rata masjid keluarga. Nah dua ini mau Pak Menteri bikin apa, Pak JK bikin apa, nggak kena tuh. Nah, harusnya anak muda dan yang masjid keluarga ini diajak bicara. Karena walaupun ini masjid keluarga, masjid adalah ruang publik. Ketika ruang publik dia harus tunduk kepada hukum publik. Tidak boleh
mengikut hukum private. Islam sangat-sangat memperhatikan. Bahkan cerita gini, baginda Nabi ketemu sahabiah itu sahabat perempuan, lagi gendong, Nabi gendong. Tiba-tiba karena nggak ada pempes ngompol gitu kan, sama sahabat yang ibunya, Nabi yang diompol ditarik. Aduh kata Nabi, baju yang basah dan kotor bisa dicuci, tapi hati yang kasar, keras karena sikap keras kita nggak boleh. Tapi buktinya masih ada netizen yang menghujat Zaskia dengan kata, wah imannya mana ini, masa mendengar suara sahur, masa malah terusik, masa terhadap terganggu. Yang seperti itu, pesan saya hati-hati menilai orang. Satu. Yang kedua, lihat faktanya. Boleh jadi yang dikatakan salah, di mana salahnya. Boleh jadi dikatakan benar, di mana benarnya. Karena lagi-lagi kita orang Islam. Buat saya, kita harus sangat hati-hati. Tapi saya tidak ingin mau masuk ke agamanya. Karena itu nanti ada, tapi ini problema sosial. Kita semua tanggung jawab. Karena saya pernah diundang ke Masjid Kampung Glam di Singapura. Saya kaget sekali. Masjid di Singapura setahu saya yang dicerita sebelumnya 117, sekarang tinggal 73. Mereka sedih nggak? Berkurang? Tidak, karena yang 73 itu lebih luas, di tempat yang besar dan manajemennya bagus. Nah, kita harus naik kelas. Kasus Mbak Zaskia ini harus membuat kita umat Islam naik kelas menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Menjadi Islam yang rahmat, tapi juga cukup berhati-hati juga tadi pernyataan dari Bang Mardhani yang bilang surat edaran nggak kena Pak Lukman. Padahal sebenarnya surat edaran ini muncul di era Anda. Nanti kita akan tanya Pak Lukman, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.